Kisah ini menjadi cermin bagi hidup kita bahwa ada banyak tukang jagal dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca dari kitab 2 Makabe pasal yang ke-7, bolehkah saya memberitahukan pada Anda semua bahwa kisah ini adalah salah satu kisah paling heroik yang ada di dalam kitab suci. Di sini diceritakan bahwa 7 bersaudara dan ibu mereka yang menghadapi penyiksaan karena dipaksa melanggar hukum Tuhan. Dan kisah ini sebegitu pedihnya karena justru disinilah ujian iman yang ekstrim sekali. Namun justru di sanalah tampak kemurnian sebuah kesetiaan seorang hamba. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan no parents should bury their children. Gak seharusnya loh orang tua tuh menguburkan anak-anaknya, karena sejatinya kehidupan adalah biasanya orang tua yang akan meninggal terlebih dahulu. Gak akan kuat seorang orang tua, parents, harus melihat anak-anaknya meninggal, apalagi meninggalnya karena disiksa dan dibunuh. Itu pasti akan meninggalkan sakit hati yang sangat luar biasa. Keberanian 7 orang bersaudara ini tidak lahir dari tekad manusiawi semata, tetapi dari keyakinan yang teguh akan kebangkitan. Disinilah peran serta seorang ibu yang menyaksikan putranya mati satu persatu, tapi dia tetap berdiri dengan iman yang sangat mantap. Ia mengingatkan putranya, terutama yang bungsu ya waktu itu, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Dan Allah yang sama sanggup mengembalikan kehidupan dan nafas kepada mereka yang setia kepadanya. Bayangkan harus yang seperti apa kita mendoktrin anak-anak kita akan sebuah keyakinan yang istimewa ini. Jadi inilah salah satu pernyataan paling kuat dalam perjanjian lama tentang harapan dan kehidupan baru. Kesetiaan mereka ini berdiri pada keyakinan bahwa Allah adalah sumber kehidupan, dan kehidupan yang diberikan olehnya tidak dapat dihancurkan oleh kekejaman manusia, siapapun itu. Kisah ini menjadi cermin bagi hidup kita bahwa ada banyak tukang jagal dalam kehidupan kita. Godaan tekanan, jangan lupa penilaian orang, bahkan ada rasa takut kehilangan sesuatu demi iman. Namun kesetiaan yang sejati bukan tentang mempertahankan kenyamanan, melainkan tentang mempercayai Allah bahwa Allah selalu memulihkan setiap pengorbanan yang dilakukan demi Dia. Saudara-saudari, hari ini kitab suci akan mengajak kita tentang mewujudkan bagaimana sebuah iman itu dinyatakan dalam tindakan kita sehari-hari. Yesus memperkenalkan uang mina untuk menegaskan bahwa sebelum kerajaan Allah dinyatakan sepenuhnya, maka para murid itu wajib untuk bekerja, mengelola dan menghasilkan buah dari apa yang Tuhan percayakan. Bacaan ini kita bisa dapatkan dari Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Kita tuh punya 3 sikap dalam menghadapi sebuah karunia. Perumpamaan ini juga menghadirkan 3 jenis tanggapan, yaitu yang pertama adalah seorang hamba yang setia dan produktif, yang mengembangkan mina menjadi berlipat ganda. Mereka ini akan dipuji bukan karena jumlah hasil akhirnya, tetapi karena usahanya dalam kesetiaan terhadap hal-hal yang kecil. Yang kedua adalah seorang hamba yang takut dan tidak produktif, yang tidak kehilangan mina, juga tidak memperbanyak mina. Jadi dia stuck di tempatnya, tidak berkembang sama sekali. Dan mereka yang ketiga adalah mereka yang menolak gambaran sang raja, bahwa orang-orang ini secara sadar tidak mau bahwa Tuhan hendak memerintah atas hidup mereka. Jadi Bapak Ibu, perumpamaan ini akan menegur kita bahwa ketakutan dapat lebih merusak daripada kegagalan itu sendiri. Tuhan tidak pernah menghukum hamba ketiga karena sebuah kerugian, tetapi karena kelalaian yang lahir dari ketakutan.
Karena Tuhan bukan untuk disembunyikan Bapak Ibu. Setiap orang yang telah menerima mina, yang dalam kehidupan sehari-hari kita bisa dijawantahkan sebagai waktu, bakat, kemampuan, kesempatan, maupun iman itu sendiri. Tuhan mengharapkan kita untuk menyimpannya, yaitu benar, itu harus disimpan. Tetapi secara aktif harus diasah untuk mewartakan kerajaannya. Itulah mina yang kita terima saat ini. Jadi harus dikembangkan, tidak hanya untuk disembunyikan. Kali ini saya ingin bertanya yang mungkin bisa menjadi sebuah bahan renungan untuk kita semua. Mari Bapak Ibu kita ambil sikap untuk hening sejenak. Kita mempertanyakan hati dan pikiran kita. Apakah aku mengembangkan? Apakah aku mengembangkan karunia yang Tuhan percayakan kepadaku? Ataukah aku menyimpannya karena takut salah? Takut dinilai? Takut gagal mungkin? Apakah hidup menunjukkan keberanian untuk bertumbuh? Ataukah aku hanya bermain aman di zona nyaman? Saya menunggu jawaban Anda. Jawablah ini kepada Tuhan. Demikianlah saudaraku, kita akan berjumpa di katekese harian yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga-keluarga yang berbahagia. Sampai jumpa dan berkah dalam.